guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau melanjutkan sebuah alur cerita film Alvin and the Chipmunks sequel yang kedua yang dirilis di tahun 2009. Yang dimana sequel pertamanya sudah ada di playlist video ya. Dan linknya juga sudah Mimin taruh di bawah ya. Film ini masih melanjutkan dari sequel pertamanya, di mana 3 para chipmunk pergi ke sekolah. Di sana ternyata mereka bertemu dengan para chipmunk wanita. Bukannya berteman, mereka malah bersaing. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan konser Alvin and the Chipmunks, dengan memperlihatkan Alvin yang menunjukkan aksi main gitarnya. Konser itu juga disiarkan di seluruh negeri. Penampilan Alvin and the Chipmunks yang begitu memukau. Di sini Alvin memutuskan senar gitarnya, tapi Dave berkata harus berhati-hati oleh lampu sorot. Juga jangan terlalu menunjukkan aksi dirinya saja. Karena ini merupakan acara amal, bukan konser Alvin and the Chipmunks. Lalu Alvin melemparkan gitarnya ke atas. Ia mulai bergelantungan sambil bermain gitar. Sementara Dave menyuruhnya turun. Ya, namanya si Alvin, dia tidak mau mendengarkan Dave. Hingga ya begini deh jadinya. Dave pun masuk ke dalam rumah sakit. Tak lama kemudian para chipmunk masuk ke ruangan dan berbicara ke Dave. Dave pun berkata sementara dia dirawat, Bibi Jackie yang akan merawat kalian. Juga Dave mengirim para chipmunk ke sekolah. Ternyata Dave juga memberikan tanggung jawab saudaranya ke Simon. Dokter menyuruh mereka untuk pergi, tapi sayangnya mereka semua tidak mau pergi. Yang membuat kekacauan lagi di rumah sakit. Berpindah di airport, ketiga chipmunk ini dijemput oleh Bibi Jackie. Mereka pun saling menyapa. Si Bibi juga memperkenalkan ponakannya bernama Toby. Saat Toby mengambil tas para chipmunk, ia tak sengaja menyenggol si Bibi, yang membuat si Bibi jatuh dari tangga, hingga membuat dia dibawa dengan ambulan. Ya, mau tidak mau membuat Toby mengambil alih untuk menjaga para chipmunk. Saat mobil mundur, Toby pun tak sengaja menjatuhkan kursi roda yang rusak. Ternyata Toby dan para chipmunk sama-sama ceroboh. Aduh. Setelah mereka sampai rumah, mereka yang kelaparan pun mencari makanan sambil bernyanyi. Seketika membuat Toby kaget, hingga hilanglah fokus main gamenya si Toby. Kata si Toby sih dia juara 1 di gamenya, makanya dia harus fokus. Emangnya sih para chipmunk tidak bisa dibilangin. Dia tetap melakukan apa yang mereka inginkan. Tak lama kemudian telepon pun berbunyi. Ternyata Dave lah yang menelpon mereka. Karena mereka berisik membuat Dave sangat curiga dengan para chipmunk. Pada malam hari saat mereka sedang tidur, Theodore seperti biasa terbangun dalam mimpi buruknya. Ia pun membangunkan Toby. Tapi si Toby malah membuat Theodore tambah ketakutan. Jahil banget sih. Pagi harinya tiba. Alarm mereka pun berbunyi kencang banget membuat Alvin terbangun. Ia juga mulai membangunkan Toby. Karena merasa kenapa sih alarm ini bunyi terus-menerus. Ternyata itu merupakan hari pertama para chipmunk. Toby pun mengantar para chipmunk ke sekolah. Saat di sekolah, mereka sangat kebingungan jalan, begitu banyak orang di sana. Kemudian kepala sekolah menyambut mereka. Kepala sekolah juga mengantar mereka sampai ke kelasnya. Alvin pun mulai menyapa teman sekelasnya karena mereka imut-imut, para gadis pun mulai mendekati mereka. Juga dengan para chipmunk yang mulai memperkenalkan diri mereka. Ya, karena mereka artis membuat mereka gampang terkenal. Hingga membuat laki-laki yang tadinya di kelas jadi famous sekarang jadi jealous kepada para chipmunk. Scene berpindah ke Ian. Iya, si Ian produser musik yang dulu terkenal dan sekarang nasibnya jadi begini, tinggal di bawah gedung kantornya. Dia ternyata bangkrut dan benci banget karena semua ulah para chipmunk. Di luar gedung kantor ada mobil pos surat. Seketika ada surat yang jatuh di depan kantor. Ternyata itu adalah 3 para ciwi-ciwi chipmunk. Tak sengaja mereka melihat Ian yang sedang gosok gigi. Mereka pun memperkenalkan diri mereka, yaitu Brittany, Eleanor, dan Janet.
Mereka juga berkata kalau mereka mau jadi seperti Alvin and the Chipmunk yang terkenal. Ian pun menyuruh mereka bernyanyi. Ian juga membawa mereka ke atas gedung kantornya. Ian pun langsung kaget dan menyukai mereka. Dan lihat deh, di matanya terlihat banget dolar hijau. Ciwi Chipmunk ini ingin bertemu dengan para Chipmunk. Tapi Ian terpaksa berbohong karena mereka pergi dan meludahinya. Ya, karena mereka polos, mereka pun percaya. Dan Ian meyakinkan mereka untuk terkenal sama seperti para Chipmunk. Scene berpindah ke sekolah. Para Chipmunk dikerubuni para fansnya di kantin. Ternyata para lelaki sekolah ini tidak menyukai mereka dan menyuruh wanita-wanita ini pergi dari bangku itu. Lalu lelaki ini mengancam para Chipmunk untuk tidak berbicara dengan para gadis-gadis lagi. Jadilah kejar-kejaran pun terjadi. Simon pun ditolong oleh Alvin untuk naik. Tapi saat mereka keluar, mereka melihat Theodore yang diganggu oleh para lelaki ini. Dengan gagahnya mereka pun mencakar mereka. Para Chipmunk pun dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah ingin men-skors mereka, tapi sebagai gantinya kepala sekolah ingin para Chipmunk tampil di program musik sekolah mereka. Tak disangka kepala sekolah ini punya tato para Chipmunk. Ternyata dia adalah salah satu fans berat dari Chipmunk. It was my birthday, and I was like, Yay! "Go Eagles!" Di sisi lain, Ian dan para ciwi-ciwi Chipmunk membawanya ke apart milik ya entahlah siapa itu. Ian berbohong kepada mereka kalau Ian lupa membawa kunci apartemennya. Ian pun menyuruh mereka untuk masuk dan membukanya dari dalam. Awalnya Eleanor mencoba masuk, tapi karena badannya gemuk, ia tidak bisa masuk. Setelah itu, Britannia yang berhasil membuka pintunya. Mereka sangat senang masuk ke dalam kamar itu, begitu juga dengan Ian. Di rumahnya, Simon dan Theodore melihat rumah yang begitu berantakan. Sementara Toby bermain game bowling. Alvin malah membuat TV retak, hingga membuat Toby kaget. Lalu Simon bercerita kalau mereka dibully di sekolahnya, yang membuat Toby mengingat kejadiannya dulu di sekolah. Saat pagi hari tiba, alarm berbunyi lagi. Mereka pun harusnya berangkat ke sekolah. Ya karena hari pertama mereka bersekolah tidak menyenangkan, mereka pun tidak mau ke sekolah. Toby pun mencari mereka kemana-mana. Ternyata mereka bersembunyi di toilet. Toby pun berkata kalau hari kedua pasti lebih menyenangkan daripada hari pertama. Di sekolah jam pelajaran olahraga pun dimulai. Para Chipmunk menjadi sasaran bola. Simon pun tumbang, kemudian Theodore pun juga. Sementara Alvin tak disangka-sangka dia malah bisa menahan bola tersebut dengan kaki kecilnya. Karena hal itu membuat Alvin diajak gabung di tim sekolahnya. Juga memperbolehkan Alvin untuk nongkrong bareng sama mereka. Hari demi hari membuat Alvin di sekolahnya menjadi semakin terkenal. Kembali ke Ian. Ia sudah menghubungi beberapa produser musik tapi dia ditolak. Ngerasa ya kayak Karma Dev dulu. Saat ia membaca koran, di situ terdapat Alvin dan the Chipmunk di korannya. Saat di kantin, Simon menyapa Alvin. Dia meminta agar Alvin coba membereskan rumah. Salah satu temannya pun tak sengaja membuang apel tidak di tempatnya. Membuat Simon ya jadi begini deh. Alvin pun menyusul saudaranya dan Theodore pun ikut bersamanya. Mereka membahas lagu apa yang akan mereka tampilkan. Tiba-tiba para Chipmunk tak sengaja melihat ciwi-ciwi Chipmunk ada di sana. Ya, you know lah. Membuat para Chipmunk bergetar jatuh cinta. Berpindah di ruangan aula. Saat mereka sedang latihan bernyanyi, terlihat mereka seperti kurang fokus karena memikirkan si doi. Begini ya emang kalau mikirin dia jadi gak fokus. Ya, jadi curhat. Tak lama kemudian Toby datang. Ternyata guru musiknya merupakan teman sekolah Toby dulu. Toby juga ternyata salting. Di sisi lain Ian datang membawa pasukan lenongnya. Kepala sekolah ternyata tidak mengizinkan tampil karena merasa ia sudah memutuskan. Tapi Ian terus memaksa dan menunjukkan ciwi-ciwi Chipmunk tampil.
kepala sekolah keke tidak mau Ciwi-Ciwi Cipmang tampil. Ian yang pintar mencoba mengambil suara dari penonton, yang membuat kepala sekolah setuju. Di malam harinya, Simon memaksa Alvin untuk berlatih buat penampilannya nanti, yang membuat mereka bertengkar dan tidak tidur bersama. Di sini Theodore merasa sedih. Ia mencoba membangunkan Toby untuk tidur bersama. Jadi begini deh. Saat di kantin, Alvin mencoba berbicara ke Brittany soal Ian, tapi Brittany tidak mau mendengarkannya, membuat mereka bertengkar dan Brittany pun terjatuh. Berpindah di apartemen Ian. Ian ingin membuat Brittany menjadi bintangnya saja dan membuat yang lainnya menjadi dayang-dayang belaka. Ia membuat beberapa jarak yang jauh antara ia dan saudaranya. Di lain sisi, telepon rumah berbunyi. Dave sangat kesal karena rumahnya terdapat Toby bukanlah Bibi Jackie. Karena dia sangat khawatir, akhirnya Toby pun menutup teleponnya. Saat jam istirahat, di sini Simon diangkat menjadi petugas peringatan sampah. Ia pun mulai menegur muridnya yang membuang sampah sembarangan. Saat di gengnya Alvin, Simon memberikan surat peringatan sampah, tapi ternyata Simon malah dikerjai oleh teman-temannya Alvin. Let's start with you. Hey, let go, let go. Alvin pun mencari Simon ke tempat sampah. Dia mencoba meminta maaf, tapi Simon malah mengajaknya bertengkar. Seketika Theodore datang dan membuat mereka menghentikan perkelahiannya. Scene berpindah di pertandingan football. Awalnya tim sekolahnya Alvin akan kalah, tapi tiba-tiba Alvin masuk bermain. Eagles 15, Warriors 14. Yang membuat sekolah Alvin akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Berpindah di program musik, kepala sekolah pun memberikan sambutan dengan dibuka oleh The Chipters. 309. Well done, lady. Saat giliran The Chipmunk, tapi sayangnya Alvin belum muncul. Yang terpaksa membuat Simon berkata kalau mereka tidak bisa bernyanyi tanpanya. Ya mau tidak mau The Chipters lah yang menjadi perwakilan sekolahnya. Setibanya Alvin di sana, Brittany ternyata masih ada di sana. Ia memberitahu Alvin kalau ternyata ia tak peduli kepada siapapun. Ia merasa kecewa kepada Alvin. Saat pagi hari tiba, Alvin membaca surat yang menempel di kulkasnya. Ternyata surat itu dari Theodore. Isi suratnya itu menjelaskan kalau dia kabur dari rumah dan pergi ke kebun binatang, jadi jangan cari dia di kebun binatang. Duh, ini sih namanya kode keras. Berpindah di kebun binatang. Saat Theodore kabur ke kebun binatang, di situ Theodore nyasar dan masuk ke dalam tempatnya Eagle, yang dimana dia takut banget sama burung itu. Untunglah Alvin dan Simon sampai tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Theodore dari Eagle. Di sini juga Alvin meminta maaf ke Theodore. Only mortal enemy is the pygmy elephant. Luckily, Karena kejadian itu membuat mereka akur kembali. Di sisi lain, Ian mengatakan kalau The Chipters diundang ke suatu acara nanti malam, tapi bertepatan sama acara kompetisi dari sekolah. Ian pun berkata agar melupakan kontes sekolah tersebut dan Brittany lah yang akan menjadi artisnya. Sementara dua saudaranya akan menjadi penyanyi latarnya. Sayangnya mereka bertiga pun tidak sepakat dengan keputusan Ian, yang membuat mereka diancam akan di-barbecue di acara kompetisi sekolah. Pembawa acara pun membuka sambutannya. Seketika Toby ditelepon oleh Ian, tapi di sini Alvin mengangkatnya. Ternyata bukanlah suara Ian melainkan suara Brittany, yang membuat Alvin kaget. Brittany mengatakan kalau ia akan pergi ke suatu acara, dan Ian mengunci mereka di kandang. Alvin pun berniat akan menyusul mereka. Sementara Simon mengajarkan Janet cara membuka kuncinya. Dengan sebuah motor mainan, Alvin pun menjemput mereka. Saat di dalam mobil, Ian membuka sunroof mobilnya. Para Chipters pun memanjat atap dan mencoba kabur. Mereka pun dijemput oleh Alvin. Ternyata Ian mengejar mereka dengan mainan helikopter.
Eleanor pun membuang sepatu dan membuat motor itu menabrak jadi sakit deh. Scene berpindah lagi di kompetisi sekolah. Waktu sudah mepet tapi Alvin dan Parade Chipters belum datang. Karena mau ulur waktu, Toby akhirnya maju dan berusaha bernyanyi dengan melihat ke arah orang yang dia suka. Ciao. Tiba-tiba ada tepukan tangan, ternyata Alvin dan Parade Chipters datang menggunakan helikopter. Mereka pun berdiskusi dan mereka pun tampil bersama. And we fly just like love in a merry-go-round. We are family. Tak disangka Dave juga datang di sana. Toby pun mencari wanita yang dia suka. Dan akhirnya mereka pun memenangkan kompetisi itu. Ya, kalau soal kabarnya Ian lah, inilah dia. And I'm Britney. All the single ladies, all the single ladies. I know. I'm sorry. Di akhir film, kini rumah Dave tambah ramai dengan kehadiran The Chipters. Mereka pun mengucapkan selamat malam. Sebelum tidur lagi-lagi Alvin membuat ulah. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian filmnya gimana? Kalian kangen gak sih guys sama Alvin and the Chipmunk? Bukan kangen sama si Doi ya. Oh iya, Mimin juga bakal melanjutin sequel selanjutnya dalam waktu deket ini guys. Jadi stay tune aja ya. Kalau kalian mau request film, boleh nih bisa komen di kolom komentar ya. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai